Saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum. Seperti tadi kita dengarkan bersama, semangat dan komitmen tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Ya. Janji Megawati, PDIP dan Ganjar menang ya. PDIP dan Ganjar menang, warga miskin dipelihara negara. Pret. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kan apa? Pak Jokowi kurang apa coba begitu kan? 2 periode begitu ya. Diusung oleh PDIP kok menang di situ begitu kan? Gimana kesejahteraan masyarakat? Angka kemiskinannya gimana begitu kan? Kok tetap aja begitu? Malah bertambah utang negara begitu kan? Ini kan kacau begitu ya. Mana mungkin ada yang percaya sekarang Bu ya. Di Indonesia kan masyarakatnya kan sudah cerdas hari ini begitu kan ya. Bawa-bawa nama wong cilik tapi kelakuannya seperti itu begitu ya. Koruptor merajalela di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya wah ya walaupun ya yang ditawarkan adalah rakyat miskin. Karena sudah ada kenyataan Pak Jokowi hari ini memimpin bangsa kita begitu kan. Nah, dan seolah-olah sekarang apa ya? Mulai membiarkan bahwa itu Pak Jokowi. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan bertengkar. Ada apa begitu kan ya? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Janji Megawati ya PDIP Ganjar menang, warga miskin dipelihara. Ya katanya begitu, dipelihara negara begitu ya. Maksudnya gimana begitu? Dipelihara negara untuk meraup suara atau gimana begitu kan? Ini kan multitafsir begitu kan. Yang ada warga miskin yang memelihara Anda. Ini bayangkan begitu kan ya. Kemensosnya dulu waktu Covid korupsi besar-besaran begitu kan. Harun Masiku juga seperti itu begitu kan. Apa yang mau diharapkan PDIP sekarang? Tidak bisa begitu kan ya. Itu sih ya amanat konstitusi 10 tahun kalian ngapain aja, yang ada utang makin meroket PDIP Perjuangan. Itu kritikan luar biasa begitu kan. Apakah tidak mengakui sebagai seorang presiden Pak Jokowi dari partai PDIP begitu sekarang? Apakah seperti itu begitu kan? Ya, sudah ada kenyataan Bu begitu kan. Ya kecuali memang tidak ada kenyataan di situ begitu kan. Bolehlah percaya begitu. Tapi pada hakikatnya begitu kan Pak Jokowi kurang apa coba begitu ya. Apalagi Pak Ganjar yang tidak punya gagasan di situ begitu ya. Sama halnya yang dilakukan para adalah kebodohan rakyat yang dipelihara agar setiap pemilu bisa dibohongi lagi. Wajar negara kita tidak maju-maju begitu kan. Kalau angka kemiskinan dipelihara seperti itu kacau begitu kan. Diibaratkan ditukar dengan sembako begitulah. Sembako lagi begitu. Masyarakat sudah cerdas hari ini begitu. Diambil sembakonya, dicoblos yang lain sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing begitu ya. Ini sih kalau Ganjar Pranowo yang bicara begini gampang banget ya, diskak balik ya. Emangnya permintaan sekarang dari partai mana? Lalu Ganjar 10 tahun di Jateng kok provinsinya miskin-miskin begitu ya. Miskinnya yang dipelihara biar tetap miskin atau ya ingin meraup suara begitu kan. Kan bisa saja begitu kan. Ya, ini komentar-komentar netizen. Wah, ini luar biasa begitu ya. Tetapi pada akhirnya janji hanya janji begitu ya. Salah satunya dari Pak Jokowi, bayangkan begitu ya. Kalau saya jadi presiden ya. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Indosat kita beli ya. Stop hutang luar negeri. Tidak bagi-bagi kursi. Stop impor pangan. Dolar terus 10.000. Ciptakan 10 juta lapangan pekerjaan ya. Persulit investasi asing. Jakarta bebas banjir ya. Ekonomi meroket. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan tarif dasar listrik. Ekonomi di atas 7% begitu ya. Bahkan berani potong leher jika sepak bola Indonesia tidak juara begitu ya.
akan membangun stadion untuk Persija, mobil SMK. Ini kan 10 tahun Pak Jokowi begitu kan. Ya gimana begitu kan? Menjadi gubernur di situ begitu, loncat menjadi presiden begitu. Janjinya masih belum terselesaikan begitu ya. Akan memperkuat KPK, tapi sekarang korupsinya semakin merajalela begitu kan ya. Katanya ya ingin menaikkan ekonomi di atas 7%. Ya, kalau 7% naik sampai 10% begitu kan, rakyat Indonesia itu kaya begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Dan pada akhirnya masyarakat jangan lengah melihat dari perkembangan sekarang ini begitu kan. Ya, 10 tahun sudah seperti itu begitu. Kenapa Megawati mengatakan seperti itu? Apakah sudah tidak menghiraukan Pak Jokowi begitu kan? Padahal ini kan program Pak Jokowi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, janji Megawati mengatakan PDIP dan Ganjar menang, warga miskin dipelihara negara. Maksudnya gimana begitu kan? Ini kan masih multitafsir begitu kan ya. PDIP Perjuangan yang menggelar apel siaga Capres ya Pileg 2024 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Ya, dalam acara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hadir dan memberikan arahan secara virtual. Karena itulah melalui konsolidasi yang dihadiri 3 pilar partai di Jawa Tengah sebagai kandang banteng ya, dan Jawa Tengah sebagai basis utama barisan Soekarnois ya, saya harapkan jadi pelapor dalam seluruh gerak kemenangan. Itu tahun 2019. Perkembangan waktu ke waktu sekarang kan sudah sudah semakin tinggi begitu kan. Masyarakat sudah tidak bisa dibohongi dengan perkataan-perkataan seperti itu. Pak Jokowi 10 tahun begitu kan, 2 periode 9 tahun begitu ya. Kurang apa coba begitu ya? Malah ya berbagi-bagi jabatan begitu ya. Megawati juga meminta para kader untuk memenangkan PDIP di Pileg dan juga Ganjar Pranowo sebagai presiden. Di satu sisi, bila memang ia memastikan PDIP akan berkomitmen terhadap fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara negara dapat dilakukan. Tidak mungkin begitu. Dari mana uangnya? Kata Yusuf Mansur begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Kita dari mana uangnya begitu. Kira-kira seperti itulah logatnya begitu ya. Ya, kalau ngotangnya sana sini ribuan triliun itu ya pada hakikatnya proyek Pak Jokowi sekarang gimana begitu ya. Kacau begitu ya. Dengan memenangkan PDIP dan Ganjar, maka komitmen terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara benar-benar dilakukan ya, kata Ketua Umum PDIP ya Megawati Soekarno Putri begitu kan ya. Kenapa? 2 periode saja, lihat saja Pak Jokowi begitu. Realitasnya sudah ada begitu kan. Itu sudah diciptakan ya. Bahkan itu sudah kader dari PDIP. Kok merajalela begitu, kemiskinan begitu kan. Anak terlantar masih merajalela begitu. Korupsi semakin jadi begitu kan. Gimana begitu coba begitu? Apa yang mesti dipercaya begitu? Kecuali Pak Jokowi tidak memimpin 2 periode, bolehlah percaya itu begitu kan. Sekarang kan janji hanya janji begitu kan. Manis sebuah janji itu begitu ya. Lebih jauh dari memastikan apabila PDIP dapat memenangkan kontestasi Pilpres di 2024, kemiskinan di Indonesia dipastikan akan dapat dibebaskan. Begitu ya, kata siapa begitu. Bahkan selain Puan dan Ganjar hadir pula ya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Zaidul Majdi atau Tuan Guru Bajang merupakan Ketua Harian Partai Perindo. Bahkan di satu sisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala setiap kadernya untuk tertawa dan menangis bersama rakyat. Ya, kalau tertawa melihat kadernya untuk tertawa dan menangis bersama rakyat, lihat saja video Hasto di situ begitu kan. Ketika harga BBM naik, wah nangisnya luar biasa. Padahal naiknya itu hanya Rp500 begitu kan. Ya, pada akhirnya kan seperti itu begitu ya. Bahkan Mega meminta kader untuk turun ke bawah dan memperkuat akar rumput, karena dengan cara itulah PDIP bisa menang di pemilu di 2024. Di satu sisi hal itu disampaikan Mega secara virtual dalam acara konsolidasi semangat menuju pemenangan ya. Bahkan dia meminta semua kadernya untuk bersikap santun kepada masyarakat. Giliran mau pemilu tiba-tiba mau santun. Siap bu, nggih bu. Ya pada akhirnya masyarakat sudah tahu begitu kan. Kurang apa Pak Jokowi 2 periode didukung oleh rakyat Indonesia di situ. Ternyata begitu kan ya, hanya janji yang diobralkan sana sini begitu kan ya. Dampaknya kepada masyarakat ya gimana begitu, kesejahteraan masyarakat, ekonominya sudah seperti itu, utang luar negeri ya sudah seperti itu, triliunan begitu kan ya. Ini sayang begitu, proyek ya besar-besaran di situ begitu, sayang 1000 sayang begitu ya. Bahkan ya Presiden RI Yahya Khalilimah meminta semua kader bergerak dengan penuh keyakinan. Menurut Mega, hanya dengan keyakinan tak akan gampang menoleh kemenangan akan bisa meraih.
Bahkan ya acara konsolidasi pemenangan dipilih langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta di hari ini ya bakal capres Ganjar Pranowo. Acara itu diprediksi dihadiri sekitar 30.000 kader simpatisan PDIP. Sekarang ya mau 100.000 kayak ya terserah begitu kan ya. Karena itu adalah kader ya. Kader itu ya kalau kita benturkan dengan rakyat kan beda begitu kan. Rakyat kan jutaan di situ begitu ya. Sayang 1000 sayang begitu kan perkataan Ibu Megawati seolah-olah ya meludahi Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.